Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman, sini abdurrahim.com. Hari ini kita akan belajar tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa pasang iklan di Google Ads supaya bisa murah, tertarget, dan tentu saja menghasilkan profit gitu ya. Artinya iklan yang dipasang itu tidak sia-sia, tetapi iklan tersebut menghasilkan klik kepada memang pembeli yang akan membeli gitu teman-teman gitu. Jadi kita akan belajar Google Ads ini. Apa yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan menganalisa kata kunci. Jadi kalau memasang iklan itu kita nggak sembarangan teman-teman, kita harus analisa dulu kata kunci, karena di Google ini kan fokusnya itu kepada kata kunci. Analisa kata kunci ini, kalau kita telah mendapatkan kata yang ingin kita target, adalah berikutnya kita harus lihat trennya. Apakah kata kunci itu masih tren, ataukah sudah lewat trennya, ataukah dia sedang dalam tren yang semakin naik gitu. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, kita setup iklannya. Itu kita akan belajar dalam praktik bagaimana membuat iklannya, mengatur budgetnya, dan mengatur tampilannya gitu. Ini juga penting teman-teman. Nah, yang keempat itu kita harus review hasilnya setelah dia tayang dalam masa misalkan 2 hari, 3 hari, atau seminggu. Itu kita review dan kita lihat ulang hasilnya. Nah, kalau hasilnya bagus, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Kalau hasilnya kurang baik, kita cari yang perlu direvisi. Nah, itu langkah berikutnya, itu revisi jika diperlukan. Nah, setelah kita revisi, mungkin kita perlu mengulangi langkah awal lagi, yaitu kita analisa lagi kata kuncinya, atau analisa kata kunci baru gitu teman-teman. Nah, terus ini dilakukan berulang-ulang sampai menghasilkan hasil yang maksimal. Maksimal dalam hal ini adalah menguntungkan gitu, yaitu teman-teman kalau masang iklan tentu berharapkan uangnya kembali ya, bahkan kalau bisa tuh menguntungkan begitu. Maksudnya kalau misalkan kita berjualan, yang mengklik itu yang memang pembeli gitu teman-teman. Nah, dalam Google Ads ini yang akan kita bicarakan hari ini adalah yang saya kerjakan, yang saya lakukan gitu teman-teman. Jadi saya berbicara hanya apa yang saya praktekkan gitu. Mungkin orang-orang lain caranya berbeda gitu. Mungkin teman-teman bisa juga belajar dari teman-teman yang lain yang ada di YouTube, bagaimana Google AdWords gitu ya. Tetapi mungkin cara mereka berbeda dengan cara yang saya lakukan. Nah, yang saya lakukan ini adalah telah saya rasakan cukup hemat gitu teman-teman, dan tertarget gitu. Jadi iklan yang dipasang itu memang alhamdulillah profit gitu teman-teman. Ikuti langkah step by step yang saya akan kasih tunjuk di sini. Nah, untuk memasang iklan, tentu aja kita masuk ke Google Ads. Di Google Ads tentu teman-teman udah ketahui bahwa kita harus punya Gmail gitu ya. Kalau mau tahu, ketika jadi Google Ads nanti muncul yang paling atas ini, ads.google.com. ini kita klik aja dia. Nah, dia akan masuk ke dalam lembaran yang ini, kemudian kita login teman-teman. Nah, karena saya sudah punya akun dan saya sudah login, maka kita akan masuk ke dashboard. Nah, dashboard ini teman-teman, saya sudah ada pasang beberapa iklan ya. Kemudian ini memang baru saya pasang sih, jadi baru saja tadi malam saya pasang. Nanti kita akan belajar menganalisa bagaimana hasilnya mungkin di kemudian hari. Kita bikin video berikutnya. Nah, untuk bikin kampanye biasanya kita itu klik kampanye baru ini teman-teman. Nah, di sini akan berada untuk bikin kampanye baru. Nah, sebelum kita mulai kampanye baru, apa yang harus kita lakukan? Kita harus analisa kata kunci kan gitu teman-teman. Yang pertama ini yaitu analisa kata kunci ya. Nah, saya langsung aja praktek menuju materi. Untuk menganalisa kata kunci, Google telah menyiapkan alat-alat teman-teman. Ini alat dan setelan ini diklik. Lihat nih perencanaan ini. Diklik. Ini ada keyword planner namanya ya. Nah, kita buka keyword planner ya. Saya klik kanan aja sehingga terbuka tab yang baru. Masuk ke keyword planner ini, Google memberikan fasilitas untuk kita menganalisa ataupun mencari kata kunci yang berkaitan dengan ide atau bisnis kita. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa saya bisnisnya adalah
di toko emas perhiasan mutiara gitu ya. Websitenya namanya abdurrahim.com. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana perform websitenya. Nah, ini website ini kebetulan yang ini adalah website yang saya peruntukkan untuk ekspor teman-teman. Jadi kata kuncinya ya harus bahasa Inggris gitu. Saya menjual perhiasan mutiara seperti ini. Tapi ada juga website yang bahasa Indonesia. Namanya misjokim.com. Nah, ini bahasa Indonesia. Kalau kata kunci di sini tentu saja saya akan gunakan dalam bahasa Indonesia gitu teman-teman, karena targetnya ini memang untuk pembeli yang berbahasa Indonesia. misjokim.com namanya. Nah, untuk menganalisa kata kunci kita menggunakan tools keyword planner tadinya udah masuk. Yang pertama bisa temukan kata kunci baru di sini, atau kalau kita udah punya kata kunci kita bisa masukkan yang kolom yang kedua ini, itu dapatkan volume penelusuran. Tapi kita anggap aja dari awal kita temukan kata kunci baru. Nah, coba kita mulai dulu dari kata kunci yang paling besar ya. Dalam hal ini saya contohkan yang saya kerjakan, yaitu mutiara. Mutiara ini, lihat ini kita mau target apa, bahasa Indonesia kan, ini Indonesia, lokasinya Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, lokasinya Indonesia. Nah, ini penting untuk dimasukkan teman-teman, masukkan domain yang digunakan sebagai filter. Jadi ini akan membantu kita untuk mencari kata kunci yang berkaitan dengan domain kita. Nah, di domain kita itu kan ada banyak artikel, ada meta tag, ada meta description dan lain-lain yang berkaitan dengan hal yang dibaca oleh Google. Nah, jika kita masukkan nama websitenya di sini, itu akan membantu untuk menemukan kata kunci baru ataupun kata kunci yang prospek. Nah, sekarang kita mau praktek untuk masukkan yang bahasa Indonesia ini ya. Nah, saya mereknya misjokim.com. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nah, kita klik dapatkan hasil. Nah, muncullah kata kunci yang mungkin berkaitan ataupun dia memberikan saran kepada kita kata kunci apa yang akan kita target. Ini lihat ada mutiara 10.000 sampai 100.000 penurusan bulanan rata-rata. Ada juga mutiara air tawar, mutiara air laut, mutiara asli. Nah ya, yang penting mutiara ini kalau kita mau sorot, kita klik ini sekali, nanti dia akan tersorot, nah, teratur gitu dari tinggi ke rendah. Ya, ini terlihat ini. Ini kalau misalkan terbalik sorotannya, artinya masih bawah ke rendah, kita klik sekali lagi. Dari tinggi ke rendah. Ya teman-teman, kata kunci mutiara ini ya, itu ada mutiara air tawar yang cukup tinggi ya. Dalam hal ini hasil ini yaitu mutiara air laut, mutiara asli, liontin mutiara. Ini terlihat nih, mutiara asli ini, kata kunci mutiara asli ini 1.000 sampai 10.000, artinya dia tinggi nih. Ini target, dan kemudian persaingannya rendah. Ini kata kunci yang cukup baik untuk kita pasang gitu. Mutiara asli. Nah, liontin mutiara, perhiasan mutiara air laut. Nah, gitu ya. Kita lihat mutiara alam. Nah, kemudian kalau kita mau mentargetkan kata kunci mutiara asli, saya lihat cukup baik ini ya. 1.000 sampai 10.000, cari yang tinggi teman-teman. Kalau mutiara mungkin saja masih lebar gitu ya. Mungkin ada perumahan mutiara ataupun banyak kata kunci mutiara yang mungkin kurang nyambung lah. Nah, ini untuk sementara kita copy dulu ini, yang prospek ini, yang tinggi-tinggi ini kita copy, kita sorot dulu. Mutiara air tawar, mutiara air laut, mutiara asli. Oke, ini di copy teman-teman, di copy, pindahkan ke Notepad, boleh pindahkan ke Notepad. Oke, dipindahkan dulu ke Notepad. Kemudian kalau kita mau lebih menyempit, misalnya analisanya akan berubah menjadi mutiara Lombok misalnya. Bisa ditambahkan juga di sini, bisa mutiara Lombok, spasi, bisa juga tambahkan mutiara asli. Kita lihat ya hasilnya kayak apa.
saya sudah masukkan, coba dapatkan hasil. Kita lihat semakin mendalam teman-teman. Nah, lihat ini mutiara lombok sama mutiara asli. Kalau mutiara lombok ternyata tinggi juga, tapi persaingannya sedang ya. Mutiara asli, banyak yang cari tentang mutiara asli, tapi persaingannya cukup rendah. Nah, bisa kita pasang di 3 iklan ini nggak apa-apa. Dua iklan ini teman-teman, yaitu mutiara lombok dan mutiara asli. Nah, biasanya saya kalau mau memperdalam hasil, saya masuk ke keyword tools yang lain. Kita bisa coba di keyword finder misalnya, atau di mana, atau di tempat lain. Nah, ketik aja di sini keyword tools ya, keyword tools. Alat keyword nih, keyword tools ini macam-macam teman-teman. Banyak, ada Google Keyword Planner yang tadi itu, yang ini Google Keyword Planner yang tadi kita uji coba ya. Kemudian ini ada SEMrush, MGLD, ini ada Keyword Tool IO, Ahrefs, WordStream, WordTracker, NetPetl, Keyword Finder ya. Nah, saya biasanya pakai KW Finder ini. Coba kalau kita analisa di sini. Nah, kita udah masuk KW Finder teman-teman. Ini kita coba masukkan yang kita pengen analisa, yaitu mutiara asli contohnya, atau kita mau cek mutiara lombok saja. Kita coba mutiara asli saja ya. Mutiara asli anywhere, kita pasangnya di Indonesia teman-teman, karena bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia. Jadi bisa juga Jakarta, Aceh, macam-macam ini, tapi kita pasang yang lebih besar aja, Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia. Oke. Kita find keyword. Oke teman-teman, keyword finder saya sudah expired, tapi teman-teman bisa daftarkan dirinya di sini ya, untuk bisa dapat angka. Tapi karena ini tidak kelihatan, teman-teman kalau daftar baru biasanya kelihatan. Mungkin kita pakai alat yang lain. Keyword tools, kita pakai keyword tools IO. Oke teman-teman, kita coba sekarang di WordTracker. Kita analisa kata kunci mutiara asli. Sorry teman-teman, ini kita masukkan. Oke teman-teman, sekarang kita ada di WordTracker ya, wordtracker.com. Kita coba analisa kata kunci untuk mutiara asli di Google. Ini bisa search-nya di Google, Amazon, YouTube, eBay. Kita masukkan yang Google, kita ketik mutiara asli. Ininya kita masukkan Indonesia. Negaranya kita masukkan Indonesia ya. Nah, kita cari. Nah, oke nih teman-teman, ada muncul ini harga mutiara asli sama mutiara asli. Jadi ini terlihat teman-teman lebih prospek memang jika kita nulis tentang harga mutiara asli daripada hanya mutiara asli. Nah dari titik ini kita akan mengkampanyekan kata kunci harga mutiara asli. Oke ya teman-teman, kita akan masuk lagi kepada Google Ads. Nah, kita coba lihat harga mutiara asli. Kita masukkan di sini harga mutiara asli. Harga mutiara asli. Kita lihat. Ya, kita akan mengkampanyekan harga mutiara asli. Nah ini laman, kan ya teman-teman, ini juga prospekannya 1000 sampai 10.000 ini. Nah, kita akan masuk kepada harga mutiara asli. Kita lihat dulu trennya teman-teman. Kalau masuk tuh kita cari Google Trend
atau Trends Google. Kita ketik Trends Google atau Google Trends, ini kita klik yang ini, Trends Go di google.go.id ya. Kita masukkan analisanya. Harga mutiara asli ya. Harga mutiara asli itu lihat. Analisa 12 bulan terakhir. Kita bisa juga 5 tahun terakhir teman-teman. Nih, 5 tahun terakhir kalau melihat grafik yang lebih panjang. Nah itu grafiknya. Nah, yang banyak nyari ini di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Yang nyari harga. Nah kalau lebih detailnya, harga mutiara kerang asli. Kalau mau dibandingkan, ini bisa tulis di sini teman-teman. Misalnya kita mau bandingkan dengan harga mutiara ya. Lalu kata kunci mutiara asli aja. Mutiara asli. Oke, merah ya. Nah itu lebih banyak yang trennya lebih tinggi. Nah ini harga mutiara asli yang ini, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini untuk overallnya lebih banyak yang cari memang mutiara asli daripada harga mutiara asli data di Google. Nah ini kalau yang mutiara asli teman-teman, mutiara ketikan yang mutiara asli itu kata kunci yang meningkat, berapa harga mutiara asli, harga mutiara kerang asli. Nah ini bisa kita lihat yang teratas tuh harga mutiara ternyata. Kalau mau ke atas lagi kita bisa tambahkan harga mutiara. Harga mutiara. Ya, harga mutiara. Jauh sekali di atasnya. Lebih prospek memang harga mutiara teman-teman. Nah, kalau begitu kita bisa pasang kata kunci harga mutiara. Tapi kalau mau lihat lebih tinggi lagi, mungkin yang lebih prospek lagi ya mutiara Lombok mungkin ya. Mutiara Lombok. Ini mutiara Lombok. Coba kita lihat mana yang lebih tinggi grafiknya. Nah ternyata teman-teman yang lebih prospek memang harga mutiara. Nah gitu teman-teman. Nah oke, dari analisa ini kita melihat kata kunci yang memang harus kita sasar adalah harga mutiara. Yang dalam hal ini kuning teman-teman. Nah, kita cari yang kuning. Lihat di bawah kuning. Kalau harga mutiara ini dia harga mutiara. Harga pupuk mutiara, harga mutiara kerang asli, berapa harga asli ini, bakpia mutiara, ini adalah kata yang meningkat. Tapi kalau kata yang teratas apa? Ternyata dicari kata mutiara, kata mutiara, harga mutiara asli. Jadi harga mutiara dan harga mutiara asli ini prospek. Oke, dari analisa ini kita lihat bahwa harga mutiara adalah yang lebih ideal untuk kita lakukan kampanye. Oke, kita copy aja harga mutiara, kita jadikan sebagai sebuah target yang lebih utama. Nah, sekarang kita akan memasang kata kunci harga mutiara. Caranya kita masuk ke Google Ads yang pertama sekali ya. Kita ulangi aja. Google Ads. Ya, kampanye baru nih, ada plus nih. Ini adalah dashboard awal. Ya, kita klik kampanye baru.